Kita ke soal berikutnya. Sebuah partikel sedang bergetar dengan persamaan posisi Y sama dengan 0,1 cos 4 pt cm. Partikel akan berhenti untuk ketiga kalinya dalam waktu berapa sekon? Nah, coba perhatikan ya. Jadi di sini kita punya persamaan posisi atau disebut juga persamaan simpangan ya. Coba ini saya tulis ulang aja ya. Y sama dengan 0,1 cos dalam kurung 4 pt. Oke, sambil kita mengingat materi, 0,1 ini menyatakan amplitudo. Ya, amplitudo itu adalah simpangan atau kalau di sini posisi ya berarti posisi yang paling jauh ya terhadap keseimbangan. Nah, kalau keseimbangan ya berarti posisinya sama dengan 0. Kalau amplitudo berarti posisinya sama dengan 0,1 cm terhadap posisi seimbang. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam kurung ya Dek ya. Di sini ada 4 pt. Kalau T ini kan jelas menyatakan waktu, ya kan, satuannya sekon. Lah kalau 4pi ini menyatakan apa? Ini menyatakan kecepatan sudut atau omega. Sehingga nanti kalau ditanya berapa kecepatan sudut partikel, ya jawabannya adalah 4pi radian per sekon. Ya. Berapa amplitudonya partikel? Ya berarti 0,1 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, sekarang omega sendiri itu rumusnya adalah ini ada dua, ya bisa 2πf, bisa juga 2pi per t. Atau ini saya pisah aja ya. Untuk 2πf berarti f-nya di sini adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi adalah banyaknya getaran ya dalam satu sekon, satuannya dalam hertz. Kemudian kita ingat bahwa yang namanya frekuensi itu kan berkebalikan dengan periode. Ya, Dek ya. Maka untuk menghitung omega, kita punya rumus yang kedua, yaitu omega sama dengan 2pi per t. Nah, karena F itu sama dengan 1 per t. Ya, ini T besar ya, bedakan dengan T kecil. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk bergetar satu kali. Ya, satuannya sekon. Kalau frekuensi tadi satuannya dalam hertz. Oke. Nah, kita akan gunakan rumus yang kedua untuk menyelesaikan soal kita kali ini. Karena berhubungan dengan rumus yang ini. Omega sama dengan 2pi per t. Ya, caranya bagaimana? Nah, kita kembali ke persamaan posisi. Ya, Dek ya. 0,1 cos 4 pt ini kalau kita gambar, ya kita gambar grafiknya. Nah, ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk sumbu tegak, ini kan menyatakan simpangan, ya kan, satuannya dalam sentimeter. Lalu untuk sumbu mendatar, ini kan menyatakan waktu, ya kan, satuannya dalam sekon. Nah ini hati-hati, kalau biasanya, ya Dek ya, persamaan posisi itu dinyatakan dalam sin. Sementara kalau di soal kita kali ini dinyatakan dalam cos. Ya, ketika T-nya sama dengan 0, berarti kan di sini. Nah ini T-nya sama dengan 0 ya. Kalau adik-adik masukkan ke sini, ya Dek ya, berarti kan 0 kali 4pi. 0 kali 4pi ya sama dengan 0. Lah, cos 0 itu kan sama dengan 1. Nah, artinya 1 kali amplitudo ya sama dengan amplitudo. Ya, berarti ketika T sama dengan 0, maka simpangannya justru saat bernilai maksimum. Ya, ketika T sama dengan 0, simpangannya itu sama dengan 0,1. Nah, kalau digambar nanti jadinya seperti ini. Berarti ketika T sama dengan 0, ini kan berhenti untuk pertama kalinya. Ya kan? Karena dia belum bergerak. Kemudian si partikel ini akan bergerak turun, dia akan bergetar. Nah, dia akan bergerak turun menuju ke posisi keseimbangan, dia akan meneruskan pergerakannya hingga akhirnya dia mencapai amplitudo, mencapai simpangan atau posisi yang terjauh. Kalau yang di atas ini plus, yang di bawah ini minus, ya kan? Kurang dari 0. Berarti min berapa? Min 0,1. Ini adalah perhentian yang pertama. Nah, sekarang ini adalah perhentian yang kedua. Partikel akan berhenti sesaat, ya. Sebelum akhirnya dia akan berbalik arah. Nah, dia akan naik kembali ke posisi keseimbangan, ya kan? Terus sampai amplitudo. Nah, dia akan kembali berhenti di sini. Ya, ini perhentian pertama, perhentian kedua, maka ini adalah perhentian yang ketiga. Nah, ini pada posisi yang paling jauh, ya pada posisi amplitudo.
Dia akan terus bergerak naik turun ya. Itulah yang disebut sebagai getaran atau gerak harmonik sederhana. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah partikel itu akan berhenti untuk ketiga kalinya, berarti di sini, ya Dek ya. Itu butuh waktu berapa detik? Nah, ini T di sini itu menunjukkan berapa sekon. Itu yang ditanyakan di soal. Nah, kalau dari gambar ini kita tahu bahwa dari sini ke sini, ya dari sini ke sini itu adalah satu periode. Ya kan? Ini satu periode. Artinya, nanti T di sini itu ya sama dengan periode dari partikel. Ingat yang namanya periode itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk bergetar satu kali. Ya kan? Jadi dari posisi awal ke sini kembali lagi ke posisi awal itu satu getaran ya. Nah, untuk menghitung periode kita gunakan rumus yang ini. Omeganya kan sudah ada ini 4pi. Berarti 4pi sama dengan 2pi dibagi dengan T. Ini tinggal matematikanya saja ya. Jadi kalau 2pi dengan 4pi ini dicoret, 2pi-nya kan 1, 4pi-nya jadi 2, ya kan? Jadi ceritanya ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dibagi dengan 2pi. Ya sudah, tinggal dikali silang. Ya, Dek ya. Jadi 2T sama dengan 1, maka T sama dengan 1/2 atau 0,5. 0,5 apa? 0,5 sekon. Ya. Maka kalau ditanya berapa periode partikel ya 0,5 sekon. Ya. Lalu kalau ditanya butuh waktu berapa lama untuk partikel, ketika partikel tersebut berhenti untuk ketiga kalinya, ini juga 0,5 sekon. Ya, jadi jawaban untuk soal kita kali ini adalah yang C. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, tulislah di kolom komentar. Ya, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.